Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Ma'rifat. Kajian Metafisika Tasawuf Islam yang diterangkan dengan ilmiah. Nah, sekarang adalah edisi siaran langsung. Judulnya adalah agak horor sedikit ya, biar semuanya ini clear, tidak adu pendapat, nggak adu teori, maka kita uraikan dengan ilmiah. Judulnya adalah Syariat itu bukan agama. Nah, zaman telah mengalami kontradiktif yang luar biasa, friksi, distorsi, sehingga banyak orang memahami agama itu hanya sebatas thinking, keyakinan, kepercayaan, atau olah pikiran, selera, subjektivitas, teori, pemahaman, dogma yang nantinya akan disesuaikan dengan latar belakang masing-masing orangnya. Itu selera, itu interpretasi, itu adalah subjektivitas. Padahal dia, Allah itu adalah maha objektif, artinya kausalitas tertinggi dari segala objektivitas. Maka nggak ketemu rumusnya jika dia adalah maha objektif, sedangkan manusianya itu sangat subjektif, maka nggak nyambung. Nah, syariat ini adalah undang-undang dunia, hukum, kaidah, norma, aturan, kemudian dogma dan sebagainya. Dari aturan ini secara teori, nanti ini tuh harus dibuktikan. Nah, membuktikan syariat ini enggak lagi di dunia, tapi di dimensi ruhmu, atau alamnya adalah namanya alam akhirat. Tapi karena dunia ini adalah untuk orang berakal, maka akal mestinya itu bisa mempelajari, menimbang tentang teori-teori di dalam syariat. Tetapi syariat itu bukan agama. Kita kunci kalimat Nabi, awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah. Berarti awal dan akhir beragama adalah ma'rifat dan ma'rifat dan ma'rifat. Nah, ma'rifat ini masih akal ya, akal dunia. Prakteknya sudah nggak di alam akal lagi. Mana mungkin akal bisa menembus akhirat, sementara akal saja pasti mati. Saat dia tidur, pingsan atau mati, akalnya lumpuh, akalnya mati. Begitu hilang akal sadarnya, maka hilang seluruhnya. Dunianya hilang, sebagainya hilang. Apalagi teori syariatnya. Nggak ada lagi hal haram, nggak ada lagi baik buruk ketika akal sadarnya telah lumpuh atau mati. Teori di syariat ini, ya, mestinya dipraktekkan, dan untuk praktek ke sini, di level ini, di tengah-tengah ini ada metodologi. Metodologi itu nama bahasa Arabnya adalah thoriqah, atau cara atau jalan mempraktekkan syariat ini untuk bisa kau buktikan. Membuktikan sudah di alam roh ya. Nah, ilmu membuktikan ini namanya adalah hakikatullah. Jadi praktek ilmu roh di alam hakikat adalah mesti dengan rohani, yaitu engkau mesti naik dari gelombang akalmu yang maksimal adalah 100% dari akalmu. Ini harus naik di atas akal, makanya orang mesti upgrade gelombang, atau yang biasa kamu sebut sebagai baiat. Prakteknya di sini ya, bukan di sini, tapi di alam roh. Semuanya. Quran ya ada di dimensi roh, walaupun ada di dimensi jasmani. Ini mushaf, ini kodim, ini jasmani, ini rohani loh. Demikian juga sholat pun demikian. Ada sholat jasmani, ada sholat rohani. Ada syariat jasmani, ada syariat rohani. Sedangkan kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah, yaitu engkau mesti masuk dalam Islam secara menyeluruh atau total, itu jasmani rohani. Bagaimana kau bisa praktek ke dimensi rohani selama kau tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya, tidak tahu tekniknya dan sebagainya? Enggak mungkin bisa. Ya. Prakteknya teori agama, teori syariat itu
mesti ada di dimensi roh. Nah, untuk masuk ke dimensi roh praktek itu mesti ada metodologi. Baru bisa praktek. Hakikat ini lama-lama akan berhampir, muncullah resultante ketika dua gaya ketemu, syariatnya dan sumbu hakikatnya, maka akan muncul resultante atau yang biasa kami sebut sebagai ma'rifatullah. Guru di alam akal ini namanya akal. Di alam dunia, akal bisa menimbang dan sebagainya. Ada guru jasmani. Guru jasmani, guru di alam hakikat adalah guru rohani, nur. Sedangkan guru yang telah sampai pada ma'rifat adalah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Artinya hakikatmu telah sampai dulu, mengenal dulu, baru berbalas adanya reaksi Allah ke dalam dirimu. Maka jalan menuju ma'rifat masih lewat syariat, teorinya. Teori loh ya. Tarekat, metodologinya. Hakikat, prakteknya. Kemudian bentukan Tuhan, itulah ma'rifatnya. Jadi bentukan Tuhan, ada reaksi Tuhan. Ketika aksimu telah sampai, baru berbalas. Jadi hukum upling downlink itu, aksimu telah sampai gini, baru berbalas. Jadi kalau aksimu belum sampai, tidak bisa ada balasan Tuhan. Pasti yang membalas bukan Tuhan. Karena ibaratnya kau kirim alamat, yang ternyata kemampuanmu nggak sampai ke alamat itu untuk ngirim paketnya atau ngirim suratnya. Tapi kalau ada balasannya, itu tentu bukan dari si yang menerima alamat itu yang kau maksud. Pasti ada pihak lain yang membalas suratmu. Yaitu memang kerjaannya iblis, dia ada di dalam dirimu sendiri. Maka ya, yang terpenting ini tadi ketika kita membahas ma'rifat adalah campur tangan Tuhan. Ada Tuhan yang bermain di situ, ada Tuhan yang mengajarimu, memberikan pengetahuan, memberikan petunjuk, memberikan furqan, penerang dan penjelas dan sebagainya. Ketika telah berhampir sampai, maka kemudian dia yang mengajari manusia sendiri. Dari awaluddin ma'rifat sampai nanti akhiruddin pun ma'rifat. Jadi agama itu di sini, di ma'rifatnya. Tapi jalannya, rukun syaratnya masih lewat syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Begitu masuk hakikatnya yang murni, syariatnya, tarikatnya pun nggak ada. Karena praktek di alam roh yang ada adalah gelombang atau adaptasi beserta dengan gelombang itu saja. Tetapi diterangkannya ilmu hakikat, ilmu roh di alam dunia, namanya ilmu itu adalah metodologi atau tarekatullah. Jadi syariat itu masih undang-undangnya, teorinya, hukumnya, kaidah, norma dan sebagainya. Itu mesti dibuktikan. Nah, begitu ketemu ma'rifat, nah ini hati-hati, maka muncullah syariat yang disyariatkan. Nah ini baru syariat agama, yaitu buah daripada ma'rifat. Beda ya syariat yang di sini tadi kan masih undang-undang tadi awal. Masih nggak tahu dia. Misalkan ya, dia nggak tahu, misalkan ya undang-undang soto, masak soto itu begini. Nah, bumbunya begini. Ini kan masih teorinya. Dimasaknya pakai begini. Nah, ini masih teorinya. Mempraktekkan itu mesti pakai technical. Baru dibuktikan. Nah, nanti mesti ada reaksi Tuhan, yaitu ada bentukan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk menyempurnakan semuanya. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Berzikir kau kepadaku, niscaya aku akan berzikir kepadamu. Jadi agama itu ada campur tangan Tuhan. Pelan-pelan ya. Di alam hakikat pun belum. Tuhan pun masih diwakili dengan nurnya. Ya, di alam hakikat belum. Jadi ma'rifat itu adalah alam ketika orang itu telah sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Kenal, berhampir. Nah, sebelum ma'rifat orang masih tahu hakikat. Itu gurunya masih guru nur. Nah, dengan nur itulah kemudian menghantarkan sampai ke hadirat Allah Ta'ala.
maka mulailah dia awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal dan akhir agama itu mesti beserta dengan Allah, kenal Allah, berkekalan dengan Allah. Jadi nggak mungkin kalau ngomongin beragama tapi dia nggak kenal jalannya hakikat, nggak kenal jalannya tarekat, oh bullshit itu. Undang-undang dimensional di alam akhir masih tahu semua, karena Allah itu ada di ujung langit tertinggi akhirat, ya. Malik Yaumiddin. Maka logikanya yang sampai ke sini mesti lewat ini dong. Ya, ya Kak. Nah, kalau ada orang ngaku makrifat tapi nggak kenal dengan alam kubur, nggak pernah mengalaminya, bullshit. Nggak pernah mengalami barzah, bullshit. Nggak pernah mengalami hisab, bullshit. Nggak pernah mengalami neraka, bullshit semua. Itu makrifat thinking atau makrifat cerita. Nah, karena kau biasa baca buku, dengerin ceramah orang, diskusi tentang makrifat sehingga kau punya pengetahuan. Itu bukan itu. Selama ilmumu itu hilang saat kau tidur, saat kau hilang sadar akalmu, berarti itu masih ilmu akal, ilmu dunia. Sedangkan ilmu di atas akal itu yang namanya dimensi roh, nggak lagi tidur, apalagi pingsan, apalagi mati. Nah, yang tidur itu kan ketika jasmanimu lumpuh, artinya tidak berdaya, ada masa limitnya, maka akal sadarnya pun lenyap. Membaca Quran itu ilmu akal. Yang dibacakan panca indera, lewat panca indera, itu akal. Nah, akal itu pasti memakai panca indera. Apa saja yang memakai alat virtual pembaca alam, yaitu panca indera, itu masih ilmu akal. Jadi kalau belajar ilmu roh beda, teknikalnya beda. Nah, teknikal pelajaran ilmu hakikat atau ilmu roh itu hanya diajarkan di ilmu tarekatullah. Tapi tarekat pun nggak sembarang tarekat. Bukan asal klinik kemudian dianggap nanti tarekat atau belajar ilmu hakikat. Enggak. Hakikat itu pun tidak ada kalau nggak lewat tarekatullah. Apalagi ma'rifat. Tambah tidak mungkin lagi kalau orang ngomong ma'rifat tapi nggak lewat hakikat. Juga nggak lewat tarekat, nggak mungkin. Ya. Makanya sayang sekali ya, banyak orang selesai di syariat itu keliru. Apanya mau kau buktikan? Orang ya cerita Allah Ta'ala. Allah itu ada di dalam dirimu sendiri, contohnya. Allah itu lebih dekat berhampir daripadamu timbang urat leher, contohnya. Allah itu ada di arsy, contohnya. Allah itu ada dalam setiap pandanganmu. Allah itu ada beserta kamu ada. Macam-macam itu. Tapi ini nggak pernah kau buktikan. Semua memang ayat. Tapi ayat itu berdimensi. Tapi satu pun kan nggak pernah kau buktikan. Itu masalahnya. Kalau cuma teori ya gampang. Kalau cuma cerita. Tinggal tanya Google kan bisa. Allah ada di mana? Itu muncul semua itu di Google. Nggak lagi manusia, dijawab mesin itu. Mesin data. Maka dia akan menjawab, merespon daripada apa yang kau ketik itu. Masa kayak gitu pelajaranmu tentang makrifat? Bukan dong. Itu pengetahuan. Nah, makanya syariat itu masih undang-undang dasar di dunia. Dunia. Makanya, seluruh manusia jangan berhenti di syariat toh. Syariat itu bukan agama. Sekalipun kau notabene sudah ngaku sudah bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, belum. Coba contohnya ya, antara praktek pembuktian dan tidak. Apakah pernah kau bersaksi akan Allah Ta'ala saat syahadat? Itu baru rukun Islam pertama loh ya. Pernah bisa? Apakah bisa mi'rad dan khusyuk sholatmu? Tegak sholatmu dengan zikir. Apa pernah kau buktikan? Enggak toh? Nah itulah. Semuanya memang kau bisa mengerti. Tapi mengerti kan sebatas ceritanya. Tapi bukan kau alami. Itu masalahnya.
Jadi syariat itu masih teori, masih pengertian, tapi lanjutannya nggak berarti itu. Harus kau alami, harus kau praktekkan. Harus sampai, loh, harus sampai. Kamu kan nggak tahu sampai dan tidaknya ibadahmu kan nggak tahu. Ini mesti sampai baru berbalas, logikanya gitu. Alamat Tuhan aja nggak tahu, di mana alamat Tuhan? Oh, semua ini ada karena Allah. Oh, Belgedes. Iya, itu anak kecil pun tahu. Tapi alamatnya dia di mana? Alamat menyembahmu kemana? Ngiblatmu kemana? Syariat saja kan ngajarin. Batangmu, jasmanimu kan diajarin untuk menghadap kiblat Ka'bah. Itu aja syariat loh, apalagi kiblat hakikat. Mesti ada dong. Nah, jadi padahal ya, syariat itu cuma ada di sini antara 0 sampai 100 akal. Di sini kita benturan aliran, golongan, mazhab, tafsir, kemudian apa? Selera, bla 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 bla, antar agama, antar syariat. Di sini nggak ada itu. Blok goblok. Lah banyak orang kan eker-ekeran di sini. Karena apa? Di sini semuanya beda. Karena apa? Sudut pandangmu, akalmu masih terbatas di ruang dan waktu. Beda zaman sudah beda interpretasi. Beda budaya beda, beda bangsa beda, beda keadaan beda, beda selera ya beda. Masa agama serendah itu? Agama itu nanti ke sini prakteknya, bukan di sini, bukan di dunia. Tapi karena kau melewati Shiratal Mustaqim, maka mau nggak mau gelombangmu yang ada di sini, jasmanimu ngikut. Maka kafahlah dirimu dalam belajar agama. Dan yang bisa mengajarkan agama itu hanya Allah lewat Rasulullah. Kalau ada guru agama itu guru teori agama, iya. Pelajaran teori agama, iya. Bukan pelajaran agama itu. Agama itu dari sudut pandang generalnya ada di dua sistem. Ada agama samawi, ada agama ardi. Ini agama turun dari langit, turun dari langit. Kalau ini agama belajarnya akal, ini orang belajar membaca, diskusi, debat, kemudian dengar ceramah, lihat YouTube, lihat Google itu di sini. Tapi di sini enggak, top down dia. Maka ini mesti lewat temukan dulu Rasulullah di zamanmu sendiri, masing-masing zamanmu sendiri. Nah, kalau Rasulullahnya nggak ketemu, mana bisa ketemu agama yang turun dari langit? Ngimpi aja kamu, bro. Bullshit ya. Nggak ada cerita. Nah, kalau ini teori yang kau percaya, kau yakini, kau ya artinya kepercayaan, keyakinan itu di sini, akalnya. Kalau ini enggak, akalmu mesti lenyap. Lihat, naik ke di sini mesti lenyap akalnya. Maka masuk ke dimensi alam multidimensional, alam di atas hening bening, alam di atas subjektivitas manusiawimu. Ya, itu prakteknya di situ. Jadi tidak lagi terikat ruang dan waktu. Ini prakteknya, yaitu praktek agama itu di alam hakikat. Prakteknya teori agama itu di alam hakikat. Kemudian hakikat yang sampai berhampir, baru ada pelajaran laduni atau yang turun dari langit dari sisi Allah Ta'ala. Dia mengajarimu, bukan lagi manusia. Bisa aja. Mana ada seluruh Rasul yang mengajarkan pengetahuan agama? Enggak ada. Rasul-Rasul itu mengajari manusianya untuk membuktikan metodologi agama, teknikal. Maka lanjutannya Allah yang mengajarinya. Makanya di Asy-Syura 52 itu ada istilah nur kitab dan nur iman. Dia sendiri yang ngajari. Nah, tanpa ada campur tangan manusia. Allah beserta nurnya yang ngajari manusia itu. Itu mutlak. Walaupun nanti tul-tulnya ada yang menjahir di dunia ini. Tapi kan jahirnya saja. Gelombangnya tetap dia juga. Maka hubunganmu dengan Allah Ta'ala, jika tanpa lewat nur, nggak ada cerita, nggak nyambung itu. The missing link. Nggak nyambung. Kau di sini, Allah di sini, ya. Tengah-tengahnya inilah mestinya nurnya. Nurun ala nur, yahdillahu nuri ma yasha. Nah, kalau kamu nurnya aja kamu nafikan, kamu nggak ngakui, kamu anggap nggak ada, kamu anggap sudah mati loh. Nur itu bukan manusia.
Rasulullah itu bukan manusia, tetapi menempati manusia, maka wujudnya terlihat sebagai manusia yang membawa nur itu. Sama dengan Presiden dan Pak Jokowi. Perkara ini loh, mestinya, ulama, mestinya kamu pintar dikit dong. Bisa menerangkan mana syariat, mana tarekat, mana hakikat, mana makrifat. Mana yang agama yang samawi, mana yang agama yang arzi. Mana yang bentukan Tuhan, mana yang keyakinanmu sendiri. Nah kalau cuma berbekal keyakinan loh. Aku yang suka pedas, pasti keyakinanku enak pedas loh. Ada orang lain yang dia punya penyakit mah misalkan. Dia nggak kuat pedas. Pasti dia berkeyakinan, oh bagusnya ini nggak pedas. Goblok. Selera orang beda-beda. Goblok. Agama itu bukan selera. Bikin malu saja. Agama itu rahmatan lil alamin. Agama itu ma'rifatullah. Jalannya tapi lewat dua sumbu gaya. Hakikat dan syariat. Tapi hakikat ini nggak ada kalau nggak lewat metodologi tarekat. Mesti lewat tarekat. Gobloknya lagi tarekat kau anggap bid'ah. Katanya di zaman Nabi nggak ada. Goblok gue. Nabi mana nggak lewat metodologi? Apa sih metodologi dalam agama itu? Baiat, teknik dzikir, suluk atau tawabrata, kemudian berabdi. Nabi mana nggak pakai itu? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi semua pakai itu. Ini tadi. Tetapi itu sekarang di akhir zaman ada di baliknya tarekat. Hanya masalah zaman dipopulerkan saja kok bingung. Ini sudah lama, bahkan zaman Nabi Adam pun berwasilah akan Nur Muhammad loh. Zaman Nabi Adam sudah ada ini. Lah kamu kirakan hanya masalah nama saja. Tarekat Qadiriyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Alawiyah, tarekat Samaniyah, tarekat apa saja zaman Nabi. Iya. Namanya saja populernya, tapi metodologinya sudah dari awal dulu. Goblok. Ilmiahkan dong. Jangan cuma selera asal nggak cocok kamu kira salah. Itu kempel otakmu. Nah, ini wong Jawa. Ya. Di mana bumi dibijak, di situ langit tak junjung. Aku orang Jawa, maka langitnya orang Jawa pun tak junjung. Demikian juga orang Sunda, orang Batak, orang mana-mana, Minang, orang mana aja, Bugis, orang mana. Beragamalah sesuai dengan karakteristik masing-masing dunianya. Kan di dunia kita punya adat yang beda, kondisi beda, latar belakang beda, tapi hakikatnya sama. Guruku sama gurunya saudara Yahudi sama di alam nur. Dengan orang Kejawen, orang Hindu, Buddha sama orang Nasrani sama di alam nur. Karena ini sudah nggak ada yang di sini. Yang diterangkan di sini cuman akal. Di sini sudah nggak ada lagi akal. Maka ini nggak bisa dipakai di sini. Aku pun di alam ini bukan lagi yang ini, tapi di alam akal ya. Aku yang rupa wujud ini. Maka syariat hanya konsumsi ini. Prakteknya di sini, belajarnya, adaptasinya. Tetapi mana ada kita mempraktekkan suatu kalau enggak manual teknis atau cara atau petunjuk atau jalan atau teknologi atau tarekatullah. Masak nasi saja mesti ada beras, ada air, ada api, ada panci, dan juga ada orang yang pandai masak. Baru kamu bisa jadi nasi. Tujuannya kan gitu. Kalau nggak ada apinya nggak jadi nasi. Kalau nggak ada tempatnya nggak jadi nasi. Kata guru saya berserak-serak lah. Atau juga nggak pandai masak, gosong lah, nasinya nggak sesuai dengan harapan, gitu loh. Secara teori sudah ditahu, begini, tapi petunjuk prakteknya itu loh, gila, blok. Orang ya diajari tahu, bumbunya soto itu kunyit, daun jeruk, kemiri, bawang berambang, bla 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 bla. Tapi kalau orang nggak tahu caranya, bisa nggak bikin soto walaupun sudah tahu bumbunya? Blok, nggak bisa. Ya,
Kamu sudah tahu teorinya sholat begini. Bisa kau buktikan sholat bisa khusyuk? Blok, goblok. Sudah tahu teorinya syahadat. Tapi bisa kau buktikan kau bersaksi? Hah? Blok, goblok. Loh ini loh. Tentang teori alam kubur. Sudah tahu teorinya? Sudah kau bisa buktikan? Blok, goblok. Tentang surga neraka sudah tahu teorinya? Tapi pernah bisa kau buktikan? Blok, goblok. Kau sudah tahu tentang kriteria Tuhan itu yang kau percayai. Ada ayat-ayat macam-macam itu. Bisa kau buktikan itu Tuhan? Blok, goblok. Itulah. Teori itu harus kau buktikan. Itulah mesti ada metodologi. Apa saja loh. Apa saja pasti pakai metodologi. Ngomong pun pakai metodologi. Ini walaupun ya, contohnya gini ya, ada yang ngerekam kayak gini ya. Ada HP, ada stand, ada apa. Tapi kalau nggak beserta dengan metodologi, ya nggak bisa. HP-nya masih mati contohnya. HP-nya masih nggak dicas, ya nggak bisa dipakai. Ya kayak gitu-gitu loh, mesti ada metodologi. Nah, demikian juga untuk siaran langsung kayak gini, mesti ada pakai data untuk bisa kirimkan ke saluran. Nanti kan pakai metodologi. Walaupun secara teori untuk siaran langsung itu kita harus pakai HP, stand, pakai apa. Tapi nggak bisa kau praktekkan. Ya, coba contohnya sholat itu ya, akimi sholli dzikri. Nah, zikir itu apa? Ayo, ingat. Sudah bisa ingat Allah loh. Nggak tahu, nggak pernah tahu wujudnya loh. Mana bisa kau ingat? Buntu. Ya, contohnya syahadat, aku bersaksi. Sudah bisa kau saksikan? Buntu, ya enggak? Agama kok kayak gitu? Agama kayak gitu tuh agamanya anak-anak yang belum akil balik. Akil balik saja loh sudah mulai diajari untuk praktek. Makanya akil balik boleh baiat loh. Jadi orang yang masih beragama syariat minded itu masih sekelas dengan anak-anak yang belum balik. Mana tahu dia tarekat? Nggak tahu. Mana tahu dia hakikat? Nggak tahu. Apalagi makrifat. Padahal awaluddin makrifat, akhiruddin makrifat. Ini kesini loh. Berarti apa? Agama. Awal dan akhir agama itu makrifat. Berarti agama bukan hakikat, bukan tarekat, apalagi syariat. Goblok. Terangkan ilmiahnya metodologi tentang Allah, tentang Rasul, tentang teknik mi'raj, tentang Siratal Mustaqim, tentang Rasul di zamanmu dan sebagainya. Yang masuk akal manusianya. Agar orang, oh iya ya, kenapa kok aku baru paham? Kalau sudah paham, masuk akal dijangkau dengan nalarnya, baru dia keinginan untuk membuktikan. Ya Pak ya, gendengnya orang-orang akhir zaman. Karena tidak bisa mengartikan hubungan antara Allah itu wujud dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka kau yakin yang ini dengan akalmu, udah nggak ada yang nyari Allah, betul apa enggak? Nah, ada yang pemahaman Rasul itu nggak ada di zaman ini karena sudah mati zaman Nabi Muhammad. Maka ada nyari Rasul nggak zaman ini? Nggak ada, gendeng kowe. Rasul bukan manusia kok mati. Ya bakal kamu ditipu sama keyakinan itu. Demikian juga akhirat ya. Katanya nanti selamati. Memang benar. Tapi karena mestinya ada lewat jalan lain, yaitu Siratal Mustaqim yang lewati batas ambang. Maka kau ngiranya membuktikan akhirat kan nunggu kau mati dulu, betul nggak? Loh, kamu nggak bisa nembus akhirat, apalagi nembus langitnya Allah Ta'ala. Alam Rabbani atau Ars itu. Begitu kamu anggap bisa nggak masuk akal, nggak mungkin. Kamu nggak nyari kan? Siratal Mustaqim. Katanya ada di akhirat. Nah, kamu masih di dunia. Akalmu nggak bisa mencerna itu. Nalarmu nggak nyambung. Nggak nyari kan? Goblok weh. Sayang sekali ini malah didengungkan di mana-mana, diceramahkan. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ketika loh, Allah itu ada sifatnya wujud loh, bingung dia. Allah itu ya aku sendiri.
Allah tuh wujudnya orang tuaku. Allah tuh wujudnya alam semesta yang tak lihat. Goblok. Tapi kan kamu nggak pernah buktikan. Itu kan cuma keyakinanmu sendiri. Ya apa enggak? Goblokmu lo ya. Surga neraka kamu yakini. Pernah kamu buktikan? Teknik caranya sih nggak tahu. Apalagi membuktikan. Inilah kualitas agamamu itu. Cuman cerita. Hilang akal sadarmu, hilang ceritamu. Ditanya apa aja nggak tahu. Jadi agama itu full murni ma'rifatullah. Tapi jalannya lewat syariat dan hakikat. Sedangkan ilmu hakikat jalannya lewat tarekat. Maka mau nggak mau, kamu sudah getol dengan syariat. Kau harus buktikan. Mempraktekkan itu dengan belajar metodologi tarekatullah dulu. Baru bisa nembus alam hakikat. Alamnya ilmu hakikat. Alamnya namanya akhirat. Kamu cuma cerita. Akal itu dunia, sintok loh. Di sini sudah akhirat loh. Allah di sini, Malik Yaumiddin loh. Lah kemampuan sampai sini sampai Allah gak nih? Apa dijawab tolong? Bang Karim, dijawab gak? Kemampuan akal manusianya sampai sini. Sedangkan dia Malik Yaumiddin, tertinggi langit akhirat. Maka sampai gak ini? Gak sampai goblok. Yang sampai arsy Allah Ta'ala, yang berhamdulillah Allah, pasti tahu alam kubur, pasti tahu alam barzah, pasti itu semua. Ngakunya makrifat begitu. Terangkan kubur bagaimana metodologinya untuk menembusnya. Bisu. Ya apa enggak? Bagaimana kamu menembus alam barzah? Pintunya di mana? Tekniknya bagaimana? Bisu petot cangkemmu. Bagaimana kau nembus surga? Pintunya di mana? Jalannya bagaimana? Apa yang kau alami masuk surga? Bisu. Bukan teorinya pinter-pinteran. Goblok. Jadi semua harus kau buktikan. Nah, peluangmu kan karena ketutup dengan nalarmu nggak sampai. Kau kira itu nggak mungkin toh? Sehingga kamu nggak pernah nyari untuk membuktikan toh? Itu ada peran besarnya. Orang-orang cerita agama tapi iman nggak sampai kerongkongan, cuma dicocot. Itu kan kalimat Nabi. Di akhir zaman akan banyak orang cerita agama tapi iman nggak sampai kerongkongan, cuma dicocot. Ayo sekali lagi, cocot, mongop. Itu keliru. Daripada dakwah pura-pura baik, alim, beradab, santun tapi nggak ada isinya. Mending begini, preman gayanya apa adanya. Elek diomong elek, baik diomong baik. Tapi ada isinya. Daripada ketawa-ketawa, seneng, pulang tanya, apa isinya? Enggak tahu, yang penting seneng. Goblok itu buji wong. Nah, Allah itu ada wujudnya. Dia mewujud, lihat sifatnya wujud. Dua, Rasul ada di zamanmu masing-masing. Rasul nggak ada matinya kok. Kau kira mati. Menembus akhirat itu gak nunggu mati nanti. Bisa lewat Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim ada di dunia ini, nanti cari. Ada itu alamatnya. Nggak nunggu longo-longo mati di akhirat. Mau ngapain di akhirat? Kalau misalkan salah kan nggak bisa kembali. Keyakinanmu kan benar. Begitu ternyata salah, bisa kembali kamu. Goblokmu loh. Maka agama itu mesti kau buktikan tuntas sekarang. Gak lagi nunggu nanti. Buang itu kepercayaan, keyakinan, pengetahuan. Buktikan dulu baru bisa kau hakul yakin. Absolut keyakinanmu. Kalau sudah membuktikan yang mana gak bisa kau dipengaruhi orang lain. Gak bisa. Kalau aku rasakan ini minuman ini rasanya asam kecut, asam manis. Ya aku percaya yang aku rasakan lah. Nggak mungkin aku percaya ini dibilang pahit, getir. Nggak mungkin, aku ngalami sendiri. Nah, kalau orang debat berarti sama-sama tidak tahu. Orang yang debat kusir, diskusi yang nggak ada habisnya. Orang paham mana mau ngeladeni kayak gitu. Kayak orang gendeng. Ya. Jadi syariat itu tool.
Hakikat itu tool atau perangkat alat menuju ma'rifatullah. Agama itu di ma'rifat. Ada kaitan hubungan dengan Tuhan. Ya, ma'rifat itu adalah ada campur tangan Tuhan di dalam membina, ngajarin atau membentuk manusianya, yaitu rohaninya. Diadaptasikan lewat roh, gurunya adalah guru cahaya, itu guru Nur Muhammad. Nanti ketika sampai kepada Allah Ta'ala, baru beda dimensinya. Begitu awaluddin ma'rifatullah ya, maka dia kenal, bisa berhampir, bisa berkekalan dengan Allah Ta'ala. Makanya dalam istilah tasawuf ada rabitoh, ada murakabah, ada takwa. Nah, gobloknya juga takwa ini diartikan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan itu kan thinking. Takwa itu kondisinya beserta dengan Allah Ta'ala. Lah mana bisa beserta dengan Allah Ta'ala jika nggak tahu yang Allahnya itu? Pasti tahu, pasti kenal, pasti akrab, baru bisa beserta. Logis semua itu loh. Apa yang belum kau buktikan sendiri, jangan percaya. Tuhan itu begini-begini, jangan percaya. Rasulullah begini-begini, jangan percaya. Alam kubur begini-begini, jangan percaya. Jangan percaya. Buktikan, maka kau akan ketemukan kepercayaanmu itu. Tapi engkau nggak pernah bisa membuktikan kalau nggak lewat metodologi. Ya. Tadi ya, syariat itu teori. Bumbunya soto itu ini. Prakteknya bisa jadi soto enggak? Soto yang enak loh ya. Bukan soto yang asal-asalan, asal kuning, enggak. Nah, demikian juga sholat khusyuk, mi'raj, dan sebagainya. Itu butuh metodologi untuk sholat. Kan enggak ada menerangkan metodologi untuk menyambungkan hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Yang hanya adalah menerangkan syariat sholat dimulai dengan takbir sampai salam. Itu aja, itu teori. Nah, prakteknya untuk mi'raj kapan? Prakteknya khusyuknya kapan? Praktek ini wajah tuh, wajah. Mana? Goblok kabeh. Orang cuma cerita dongeng, gak ada habisnya. Pinter-pinter, cocotnya saya yang pinter. Ya. Oke guys, ya. Salam buat dulur-dulur kejawen ya. Kita bangkitkan semangat nalar logis ya. Jadi agama enggak dogma, enggak harus jadi orang lain. Apa anane tapi mentes. Semua dibuktikan. Nah, makanya untuk membuktikan mesti tahu cara tekniknya. Kamu buktikan ini bumbu ini bisa jadi soto yang enak. Kamu harus kuasai tekniknya. Itu pun berulang-ulang, riset, analisa. Enggak bisa langsung jadi. Oke? Jadi syariat itu bukan agama. Syariat itu baru betul atau perangkat menuju agama sendiri. Dan ada syariat yang awal tadi undang-undang, nanti ada syariat yang disyariatkan, yaitu buah daripada ma'rifatullah. Kau menjadi subghatullah atau bentukan Tuhan atau celupan Tuhan. Manusia tetap manusia, zahir mustasyarmu, tapi isinya adalah Allah sendiri. Dia yang mengatur kata-katamu, dia mengatur perbuatanmu, dia mengatur pikiranmu, dia mengatur langkahmu. Bukanlah dia Muhammad yang memandang, melempar, melangkahkan kakinya, tapi aku. Jika dia berkata-kata, akulah mulutnya. Jika dia melihat, akulah matanya. Jika dia berjalan, akulah kakinya. Oke? Itu semua real ya, ada tekniknya, ada metodologinya. Dan itu semua dikupas dengan terang benderang, teknikalnya, enggak teorinya. Teori sudah sama-sama tahu dari kecil. Sejak sebelum balik lah anak-anak sudah diajari gitu, teori agama. Nah, ini masalah teknikalnya bagaimana untuk bisa membuktikan itu loh. Jadi kalau ada yang ceramah, tanya itu. Kalau dia ceramah alam kubur, sudah kau buktikan alam kubur? Di mana pintunya? Bagaimana menembusnya? Tekniknya bagaimana? Tanya gitu. Kalau ada orang cerita Allah Ta'ala, di mana dia? Bisa aku ketemu dengan Allah Ta'ala? Jalannya bagaimana? Tanya itu. Kalau orang menceritakan sholat, ini. Tanya, bagaimana saya bisa sholat khusyuk dan mi'raj? Tanya itu sama orang itu. Baru kau akan tahu ternyata kualitasnya cuma dicocotnya saja. Oke? Mudah-mudahan manfaat. Salam ta'lim ma'rifat. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Kembali kepada jalan agama yang turun daripada metodologi yang beserta dengan gelombang Rasulullah
atau disebut wasilah. Tanpa itu nggak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kamu di dunia, Allah di ars, ya, di Malik Yaumiddin. Hubunganmu masih lewat wasilah. Dan memakai wasilah itu mesti ada technical, mesti memakai tarekat. Yang situ all in itu, ada pelajarannya itu. Ada gurunya, ada alatnya, ada jalannya, ada metodologinya, ada syarat rukunnya, semua diajari. Ya. Jadi kalau nggak lengkap semua nggak bisa. Itu masih belum pas, masih ada adaptasi. Nabi Muhammad saja untuk bisa mi'raj, walaupun beliau telah ditanamkan nur, ternyata dalam sejarah membutuhkan waktu belasan tahun baru bisa mi'raj. Itu butuh riset. Walaupun SIM-nya sudah punya, kendaraan sudah punya, jalan sudah dikasih tahu, gurunya sudah disertakan. Tapi untuk sampai menuju alamat, ternyata seorang Nabi Muhammad pun butuh waktu riset 13 tahun, ya. Tadi agama nggak segampang cocotmu itu, ya. Gampang nyocot, gampang dongeng ke orang, dipercaya orang, sesat yang menyesatkan. Oke? Ilah yang tamasdi waridha kamadubi. Bantu share uraian-uraian kayak gini agar dunia melek bahwa ini agama ada ilmu pasti, bukan ilmu dongeng, bukan ilmu cerita, bukan dongeng, bukan cerita khayal. Yang mau belajar hubungi admin. Buang egomu, gengsimu, kemintermu, gak usah. Yang bisa menerangkan mutlak hanya yang sampai pada mutlak. Itu pegang itu. Jika orang itu gak sampai pada mutlak, cangkemnya melungker, cocote petot, ya, bisu, telinganya dublek, ya, motone picek, gak mungkin bisa cerita. Paling cuma cerita teori, status quo, aku yang waris, aku yang benar, aku yang ini. Sakarepmu cocot, ya. Oh, itu karep-karepmu, itu syariat, itu kan akalmu, itu dunia. Di alam sini nggak butuh itu, nggak butuh pengakuan status quo. Yang penting sampai, ya kak, blok-blok, Gak perlu teori sih jelimet-jelimet, yang penting sampai. Nah, kamu kan teorinya adab ini, adab kanan, adab kiri, adab gerak, loh, gak perlu itu. Bisa jadi pakai itu silakan. Kebetulan kalau taklim ma'rifat adalah tasawuf gaya bebas. Tasawuf anti mainstream. Tasawuf tidak terikat dogma. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.